warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Marlina dari Prodi Manajemen kelas C2 dengan NPM 101222048. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai wajibatul Rasul atau tugas Rasul untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu pendidikan agama Islam. Secara garis besar, tugas Rasulullah SAW terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hamilatul risalati dakwah atau yang mengemban risalah dakwah. Yang kedua, iqamatud dinillah atau menegakkan agama Allah. Kedua tugas ini merupakan intisari dari perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamilu risalati dakwah. 1. Rasulullah SAW melakukan aktivitas dakwah agar manusia dapat mempelajari, mengetahui dan mengenal penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka bersedia beribadah kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. Rasulullah SAW membimbing manusia tentang kaifiyatul ibadah atau tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, kita mendapati berbagai macam perintah ibadah, yaitu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain yang bersifat global. Adapun tata cara pelaksanaannya secara detail dapat kita ketahui dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bertugas menyeru manusia agar mengetahui dan mengamalkan Islam sebagai minhajul hayah atau pedoman kehidupan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina indallahil Islam. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Rasulullah SAW melakukan at-tarbiyah atau pembinaan kepada umat, yakni berupa tauzihun, pengarahan, dan nasihatun atau nasihat, sehingga iman, ilmu, dan amal mereka tumbuh berkembang. Dengan at-tarbiyah, manusia akan terbimbing menjadi seorang rabbani sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Imran ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kunu rabbaniyana bima kuntum tu'allamunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Yang artinya, hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Iqamatud dinillah. Rasulullah SAW melakukan iqamatul khilafah atau menegakkan khilafah, yakni kepemimpinan Islam di muka bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Saba ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nazira walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Yang artinya, kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dalam rangka iqamatud dinillah, Rasulullah SAW melakukan binau rijal atau membina kader yang menjadi kekuatan inti sehingga estafeta dan roda dakwah dapat terus berputar. Di periode Mekah, kekuatan inti dakwah tersebut adalah para as-sabiqunal awalun. Kemudian bertambah di periode Madinah, yakni mereka yang mengikuti Baiat Aqobah. Khususnya adalah Baiat Aqobah II, di mana di dalamnya terdapat 12 orang nakib atau pemimpin yang diangkat oleh Rasulullah SAW yang bertugas menjadi perwakilan kaumnya dalam mendukung keberlangsungan dakwah di Madinah. Rasulullah SAW menggariskan minhajud dakwah,
atau metode, cara, dan prosedur dakwah untuk menjadi pedoman generasi penerusnya yang akan mengarungi dinamika medan perjuangan sehingga Islam akan tegak hingga akhir zaman. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'istu ilan nasi ammah, yang artinya, dan nabi-nabi dahulu sebelumku diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada manusia semuanya. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa wajibatul Rasul merupakan tugas Rasul yang di dalamnya terbagi menjadi dua, yakni hamilu risalati dakwah atau mengemban risalah dakwah dan ikamatu dinillah atau menegakkan agama Allah. Sekian penjelasan materi tentang wajibatul Rasul dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.